Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasinta Ameliana dengan NIM 185101335, kelas A3 Pendidikan Matematika 2018, Fakultas Pendidikan Matematika dan Sains, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Siliwangi. Di sini saya akan memaparkan sedikit rancangan pembuatan karya tulis ilmiah untuk memenuhi tugas video presentasi mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Dina San Fauzia, MPD. Selamat menyaksikan. Oke, sebelum ke pemaparan mengenai perencanaan dalam pembuatan karya tulis ilmiah yang akan saya buat, di sini saya akan menjelaskan secara singkat pengertian dari karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian suatu masalah oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Adapun perbedaan karya tulis ilmiah dan artikel ilmiah. Yang pertama, dari segi bahasa, artikel ilmiah lebih sederhana dibandingkan dengan karya tulis ilmiah yang harus menggunakan bahasa yang formal. Dan yang kedua, dari segi isi, gagasan dalam sebuah artikel ilmiah tidak perlu ditunjang oleh buku yang lengkap sebagaimana dalam karya tulis ilmiah. Adalah ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama, struktur kajian karya ilmiah sangat ketat, terdiri dari bagian awal, bagian inti, dan bagian penutup. Yang kedua, komponen dan substansi komponen karya ilmiah bervariasi sesuai dengan jenisnya. Yang ketiga, sikap penulis dalam karya ilmiah haruslah objektif, disampaikan dengan gaya bahasa impersonal dan banyak menggunakan kata pasif. Yang keempat, penggunaan bahasa adalah bahasa baku yang tercermin dari pilihan kata atau istilah dan kalimat-kalimat efektif dengan struktur baku. Selanjutnya adalah rancangan pembuatan karya tulis ilmiah dengan judul Implementasi Pembelajaran Daring di IKIP Siliwangi. Temanya, dampak COVID-19 bagi proses pembelajaran mahasiswa. Karena mewabahnya Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 di Indonesia sejak Minggu 15 Maret 2020, maka pemerintah mengambil keputusan agar seluruh kegiatan yang berada di luar rumah dihentikan sementara. Tujuannya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 sehingga mengakibatkan diberlakukannya pembelajaran daring. Adapun pengertian dari pembelajaran daring adalah pembelajaran daring atau pembelajaran dalam jaringan dilakukan tanpa tatap muka secara langsung antara dosen dan mahasiswa, tapi dilakukan secara online. Selanjutnya adalah tujuan dari karya ilmiah yang akan saya buat, yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana mahasiswa IKIP Siliwangi menanggapi COVID-19 yang berakibat pada diterapkannya pembelajaran daring. Yang kedua, untuk mengetahui hal apa saja yang dirasakan selama kegiatan pembelajaran daring. Yang ketiga, untuk mengetahui pendapat mereka mengenai kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring dibanding pembelajaran tatap muka. Adapun tujuan umum dari penulisan karya tulis ilmiah ialah melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Lalu, karya ilmiah yang ditulis diharapkan menjadi wahana transformasi ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Yang terakhir, melatih kemampuan dasar untuk melakukan penelitiannya adalah kebermanfaatan umum dari karya tulis ilmiah ialah yang pertama untuk melatih mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Yang kedua, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Yang terakhir, memperluas ilmu pengetahuan. Adapun kebermanfaatan dari karya tulis ilmiah yang akan saya buat ialah mengetahui bagaimana kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring dibandingkan pembelajaran tatap muka. Adapun penggunaan bahasa dalam penulisan karya tulis ilmiah, bahasa yang digunakan adalah bahasa baku dan juga kalimat efektif dengan struktur yang baku.